Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anakku yang terkasih. Kembali kita dipertemukan dan disatukan di dalam persekutuan doa keluarga. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memanggil kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan sapaan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menanggapi panggilan Tuhan dengan menaikkan pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Akan memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk malam ini kami boleh bersatu bersama-sama mengikuti persekutuan doa keluarga. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, agar di dalam kami mengikuti persekutuan doa malam ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk sungguh-sungguh di dalam memuliakan nama Tuhan dan di dalam kami menerima berkat firman. Inilah setiap kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan kembali disapa dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan menyiapkan hati kita supaya ketika nanti firman Tuhan ditaburkan, kita boleh benar-benar siap menerima firman itu, dan firman itu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian. Firman-Mu Tuhan adalah kebun.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh betul-betul mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Tuhan, Engkau juga yang akan menjaga hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang dinyatakannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami sungguh sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman Allah dan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Saudaraku, mari kita cermati gambar berikut ini. Saudaraku, apakah saudara melihat gambar tadi ada sesuatu yang aneh? Ayo, kira-kira kalau ada yang aneh, anehnya di mana? Ya saudara, tadi kita melihat gambar seekor gajah yang diikat dengan tali yang cukup kecil. Itu yang aneh ya, yang tadi kita perhatikan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya ya, mungkin kita heran, mengapa gajah yang sedemikian besar tubuhnya tidak mencoba untuk memberontak, padahal tali yang digunakan untuk mengikatnya adalah tali yang kecil. Bukankah gajah yang sedemikian besar tubuhnya mampu
untuk memutus ya ikatan tali yang sedemikian kecil itu? Kira-kira ada di antara saudara yang tahu tidak alasannya? Mengapa gajah yang sedemikian besar tubuhnya tidak mau memberontak ya, walaupun tali yang mengikatnya begitu kecil? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya saudara, ternyata gajah tidak pernah berusaha melepaskan diri karena dari semenjak dia kecil telah diikat dengan tali yang berukuran sama. Ya, saat gajah kecil, tali itu sebetulnya cukup besar. Ya, tali itu kuat untuk mengikat sehingga gajah kecil tidak akan pernah bisa untuk memutusnya. Nah, kemudian seiring dewasa, dia tetap diikat dengan tali yang sama. Ya, tetapi karena telah terbiasa dengan pikiran bahwa mereka tidak mampu memutusnya, ya, mereka percaya bahwa tali itu masih kuat, sehingga dia tidak pernah mencoba untuk memutusnya lagi. Nah, itu Bapak Ibu alasannya kenapa ya gajah yang sedemikian besar tubuhnya diikat dengan tali yang begitu kecil, dia tidak memberontak. Karena apa? Di mindsetnya ya, tidak mungkin tali itu bisa diputuskan. Karena di dalam kehidupan ini ternyata banyak orang yang juga memiliki mindset ya, memiliki pola pikir, juga sikap seperti gajah. Ya saudara, banyak orang yang terus saja hidup di dalam dosa, terus saja hidup di dalam ketidakbenaran, terus saja hidup dalam kejahatan, dan terus saja hidup di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Itu semua karena apa? Karena mereka telah terbiasa melakukannya. Nah, termasuk juga orang-orang beriman. Sekalipun firman Tuhan, khususnya yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini mengatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi tetap saja ya mereka atau bahkan kita sendiri melakukan berbagai macam dosa. Maka dari itulah saudaraku, perenungan firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Mestinya hidup kita juga sudah merdeka dari dosa. Kita jangan sampai punya sikap ataupun mental ya seperti gajah tadi yang terus dan terus saja terbelenggu di dalam hidup masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Ya saudara, mungkin dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu begitu besar, bahkan mungkin menurut pemikiran manusia dosa kita ini sudah tidak bakal bisa diampuni lagi, sehingga ya sudah, daripada aku bersusah-susah memberontak dari belenggu dosa, ya lebih baik aku menikmati saja hidup di dalam dosa. Toh, hidup di dalam dosa itu nikmat, hidup di dalam dosa itu enak, dan apa? Bisa hidup semau gue. Ya saudara, tentu saja pemikiran yang seperti itu keliru. Sebab siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita di masa yang lalu, bahkan sekalipun menurut kacamata manusia kehidupan kita yang lalu begitu kelam, ya tak terampuni. Ingat saudaraku, firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Kristus telah memerdekakan kita dengan darahnya yang mahal, yang memungkinkan kita bebas dari belenggu dosa. Dan saat ini Roh Kudus yang akan terus memimpin kita hidup di jalan Tuhan, jalan kebenaran. Jadi saudaraku, jangan ragu lagi. Buang semua sikap dan pemikiran kita yang seperti gajah tadi. Dan sekarang bangkit. Ya, bangkit. Milikilah kehidupan yang baru. Hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidup di jalan kebenaran. Apalagi saudaraku, jika kita masih ingat renungan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 2 Juli 2020 yang lalu, bukankah kita sudah belajar bagaimana kita ini adalah hamba apa? Hamba kebenaran atau hamba dosa, Bapak Ibu? Ya, kita ini adalah hamba kebenaran. Nah, jika itu realitanya, akankah kita tetap menjadi hamba dosa? Jika iya, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Sebab seorang pengikut Kristus harusnya sudah merdeka dari belenggu dosa, yaitu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan daging kita yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Ingat saudaraku, setiap orang yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Di ayat 7a dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sehingga saudaraku, sia-sialah kita meskipun selama ini kita aktif beribadah, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan terlibat aktif di dalam pelayanan. Jika apa? Jika kita masih saja hidup di dalam kedagingan. Sungguh saudaraku, semuanya itu tidak ada gunanya. Nah, maka dari itu saudaraku, sadar dan ingatlah akan status kita. Status kita adalah orang-orang percaya. Status kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga mestinya status kita itu harus sinkron. Ya, sinkron dengan sikap hidup kita, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, jika status tersebut tidak sinkron dengan sikap hidup kita, maka patut dipertanyakan ya kesejatian status kita. Apakah kita memang benar-benar anak-anak Tuhan, atau hanya anak-anak Tuhan abal-abal ya, alias anak-anak Tuhan palsu, hanya sekedar status yang nempel di KTP saja ya. Nah, untuk itu saudaraku, sekali lagi mari mulai saat ini sadarlah, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mestinya menjauhkan diri dari kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Sebaliknya, mari hiduplah senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus, karena sungguh kita ini telah terbebas dari belenggu dosa. Kita ini sudah dimerdekakan dengan darah Kristus yang mahal di atas kayu salib. Jangan sampai pengorbanan Kristus menjadi sia-sia karena kita terus saja mengeraskan hati, yaitu terus hidup di dalam kubangan dosa. Nah, saudaraku, selamat untuk memulai hidup baru, hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di jalan kebenaran, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin. Saat teduh bagi. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menyegarkan kami, tetapi juga firman yang begitu keras menampar kami. Tuhan, sungguh saat ini kami menyadari bagaimana selama ini kami masih mengeraskan hati kami. Kami masih terus hidup di dalam kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman-Mu, sekarang kami menjadi sadar bahwa kami sudah dimerdekakan dengan darah yang mahal. Kami sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga saat ini Tuhan, seharusnya kami hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.
sehingga kami senantiasa hidup di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini sungguh-sungguh menyatakan agar kami boleh memperbarui kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak Allah, mestinya hidup kami pun sinkron, yaitu hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Oh Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Bagi mereka yang sedang dalam pergumulan karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun masalah mereka, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah pergumulan hidup mereka, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, saat ini kami masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, banyak sekali kekhawatiran yang ada pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tetap berikan kami kekuatan, kesabaran, dan biarlah para pakar yang sudah Tuhan berikan talenta dengan kepandaian, biarlah mereka boleh segera menemukan vaksin ataupun obat untuk mengobati virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membimbing dan menyertai orang-orang yang saat ini sedang Tuhan pakai untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan biarlah Tuhan segera memberikan kepada kami kelegaan. Biarlah badai COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kehidupan kami boleh berjalan seperti biasa. Para pemimpin kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati beliau. Tuhan, pada akhirnya kami mau berdoa untuk gereja kami, terkhusus untuk GKI Pemalang Tuhan. Gerejamu ini boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah tanda-tanda kerajaan Tuhan boleh hadir dengan keberadaan gerejamu GKI Pemalang. Kami percaya kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu saja kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin. Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita sepanjang masa. Oleh sebab itu, mari kita mewujudkan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan persembahan saat ini dapat Bapak Ibu Saudara lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menaikkan pujian. Ku berikan syukurku. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu.
syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala limpahan berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nantinya akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam bergereja juga. Tuhan, biarlah Engkau mampukan setiap kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau kami boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan juga melalui firman Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan yang akan menuntun kami, kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup persekutuan doa keluarga, mari sekali lagi kita menaikkan pujian, dan kiranya pujian ini bisa semakin menguatkan kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam tuntunan dan juga pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Mengalirlah Roh Kudus.
jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk persekutuan doa keluarga yang telah kita lewati bersama. Dan kita akan kembali bertemu pada minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita dan menyertai kita. Sampai jumpa. Shalom.